Selamat datang di Kopi Morning Ansor Jabar. Mencerahkan, menggerakkan. Saya Jamrong, barista Kopi Morning Ansor Jabar. Jamrong, kita lagi di mana nih? Hari ini kita sedang di lokasi kegiatan Diklatsus, pendidikan dan latihan khusus Satuan Koordinasi Wilayah Ansor Jabar. Kita akan wawancara khusus dengan Kepala Satuan Koordinasi Ansor Jawa Barat terkait dengan kegiatan pendidikan yang sedang dilakukan oleh Ansor Jabar. Oke, check it out. Oke, kita silaturahim berdiskusi dengan Kasat Korwil Ansor Jabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan sehat. Alhamdulillah. Sehat komandan semua. Alhamdulillah. Dan hari ini kegiatan sedang apa di sini? Ya, pembukaan deklarasi protokoler dari kemarin dilaksanakan. Hari ini kita melakukan evaluasi agar harapannya pelatihan deklarasi protokoler ini berjalan sesuai harapan seperti itu, sehingga evaluasi dilakukan terus-menerus agar pelaksanaan deklarasi protokoler ini dapat berjalan sesuai dengan schedule yang sudah kita. Dan boleh bincang-bincang lebih spesifik? Oke, kita Oke, sambil cek-cek ya. Siap. Oke. Kita cek. Dan ini kegiatan pendidikan latihan khusus. Ya. Ini pendidikan latihan khusus tentang apa, Dan? Ya. Kita bicara dulu bahwa di Bansel itu ada satuan-satuan khusus yang memang mempunyai spesialisasi yang harapannya bahwa Bansel Jawa Barat bisa lebih profesional dengan adanya Diklatsus ini. Yang seperti ke belakang kita sudah melaksanakan Diklatsus Propos, Diklatsus Bagana, Diklatsus Basada, dan hari ini Diklatsus Protokoler. Nah, harapannya dengan adanya Diklatsus Protokoler ini bahwa kita ketahui bersama bahwa protokoler mengatur persiapan acara dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, sehingga tata laksana kegiatan itu dapat berjalan sesuai dengan schedule, perencanaan, dan harapan yang sudah dibikin sedemikian rupa agar berjalan dengan real time-nya. Oke. Tadi ada satuan khusus Bagana, Ya. Balantas. Emang ada berapa satuan khusus di Satkorwil Jabar ini? Ya, semuanya ada 9. 9. Satuan khusus, ada Baritim, Balakar, Basada, Balantas, Protokoler, Propos, dua lagi ya? Ya, Protokoler ini, terus satu lagi Bagana. Ya. Ada satuan-satuan khusus yang memang ada sudah dilaksanakan di kelasnya, tapi memang ada juga yang belum dilaksanakan di kelasnya. Tapi ini rangkaian dari itu semua ya? Ya, rangkaian itu semua. Harapannya yang di akhir masa jabatan kita semua di kelas sudah dilaksanakan. Ya. Tujuan utamanya meningkatkan skill Ya, kader Ya, Banser. betul. Oke. Jadi ya sesuai bahwa namanya di Diklatsus artinya pendidikan dan latihan khusus, artinya ini untuk meningkatkan skill anggota kita, bahwa anggota kita mempunyai kemampuan khusus di bidang tadi sesuai apa yang mereka ambil, apakah mereka mau di Lantas, mau di Protokoler, mau di Bagana. Tapi memang kita pandang kemarin kalau Bagana, kenapa Bagana itu sudah 2 kali dilaksanakan, karena memang seperti diketahui bahwa Jawa Barat itu dengan letak geografis dengan potensi bencana yang begitu besar, sehingga kita Jawa Barat kalau Bagana sudah dilaksanakan 2 kali di Diklatsusnya. 2 kali ya? Ya, harapannya kita di semua cabang mempunyai kader-kader yang memang mampu untuk mengantisipasi ataupun ketika terjadi bencana itu sudah mulai mampu melakukan tindakan yang sesuai dengan SOP yang sudah berlaku di Bagana. Jadi sudah tidak lagi gagap menghadapi bencana. Betul. Dari mulai evakuasi,
apa namanya pengungsian dan lain Ya, sebagainya. dan seperti kita ketahui bahwa di beberapa daerah, beberapa kejadian ketika terjadi bencana itu mereka sudah menjadi garda terdepan. Oke. Sehingga karena memang sudah dibekali dengan kemampuan khusus tersebut, sehingga mereka paham apa yang mau dilakukan ketika misalkan turun di bencana banjir. Itu kan beda ketika Iya. di bencana longsor, itu kan berbeda tindakannya harus seperti apa, itu beda-beda. Jadi Oke. Itu salah satu contoh satuan khusus. Nah, kira-kira di Klatus ini kan protokoler dan Ya. Tujuan utamanya ini apa? Ya, tujuannya ya tadi bahwa protokol itu mengatur perencanaan kegiatan dari A sampai Z, dari A awal sampai Z. sampai akhir. Dari perencanaan sampai evaluasi. Ya, betul. Sehingga harapannya bahwa ketika misalkan kami di Banser melakukan kegiatan, baik itu kegiatan resmi ataupun kegiatan yang sifatnya seremonial, itu dari A sampai Z mereka sudah mampu bahwa oh ini kebutuhannya, ini real time-nya seperti ini, siapa saja tamu kehormatan, makanan, dari itu sudah semua tertata, sehingga harapannya setiap kegiatan Banser itu sudah profesional, kita melakukan semuanya, tidak lagi Bingung apa yang dilakukan, kan menunggu. Terus biasanya kan pemateri belum datang dan lain, makanan telat, itu sudah. Apalagi mengundang tamu-tamu PIV dan PPIV. Betul. Oke. Nah, dan ini kan Banser ini spesialisasi ngawal kiai. Kira-kira standar pengawalan kiai versinya protokoler gimana? Ya, kalau untuk kiai itu ada spesialis khusus ya. Oh, gitu. Karena biasanya kalau untuk misalkan bukan melevelkan kiainya, tapi biasanya ketika misalkan ada pengurus besar, terus ada misalkan selevel kiai Abah Habib Lutfi, itu biasanya kan lebih ekstra, pagar betis. Tapi kadang-kadang terlihat juga masanya apakah hanya pengamannya hanya cukup didampingi atau memang harus pagar betis. Itu ya. menyesuaikan nanti kondisi massa dan mereka nanti lebih paham lah, karena tentunya mereka yang sekarang ini dibekali baik dari protokol TNI Polri, protokoler Pemda, itu semua hari ini materinya dicurah limpahkan supaya mereka paham betul-betul tentang keprotokoleran. Artinya pengerahan pasukan di setiap event itu jumlahnya juga beda-beda. Beda-beda. Oke. Beda-beda tergantung jumlah massa yang hadir, terus biasanya siapa yang menjadi pematerinya atau penceramahnya. Nah, itu biasanya kalau membutuhkan ini biasanya lebih ekstra, pasukan lebih ekstra. Kalau memang membutuhkan pengamanan pagar betis, itu biasanya lebih ekstra. Oke. Dan ini kegiatan protokoler ini melibatkan berapa satkorcap? Ya, kalau satkorcap semuanya hadir 27 cabang, tapi ada juga dari Jawa Tengah, terus ada dari luar kota beberapa, terus dari cabang sendiri ada yang lebih kuota. Sebenarnya kita kuota dibatas hanya 2 orang, tapi karena semangatnya anggota kita, ada yang lebih dari kuota yang sudah ditentukan. Antusiasme ya? Antusiasme. Oke. Dan itu mereka bayar sendiri. Oh, ini registrasi ya? Iya. Bayar? Bayar. Udah meninggalkan keluarga? Iya, waktu Bayar pula? Bayar Oh, pula. luar biasa ini. Jadi hari ini kader dibiasakan untuk mandiri lah, Mandiri ya? tidak mengandalkan anggaran-anggaran dari luar, sehingga harapannya ya rasa memilikinya bisa lebih gitu. Artinya registrasi itu tujuannya untuk mengukur loyalitas terhadap organisasi. Betul. Padahal mereka ini nggak dibayar ya? Iya. Maha bayar ya? Maha bayar. Tapi animonya tinggi? Animonya tinggi. Di sini kurang makan, kurang tidur, Kurang perhatian? kurang kehangatan. Kurang kehangatan. Oke. Dan ini pemateri yang dilibatkan dari unsur mana saja? Ya, pemateri ini dari TNI, dari Polri, dari protokol Pemda, terus dari kita pun dari internal, dari Satsusnas protokoler, kita hadirkan agar memang memaksimalkan keilmuan mereka, diberikan semuanya supaya ya hasilnya menghasilkan kader-kader di Klatus protokoler yang memang mumpuni, sehingga tadi saya sampaikan bahwa harapannya ke depan bahwa setiap event, setiap kegiatan baik seremonial ataupun resmi itu nanti acaranya berjalan sangat tertib, sangat mengalir,
dan tentunya sudah terukur sebenarnya. Terukur ya, Iya. dari mulai perencanaan, Betul. kemudian kebutuhan, proses Iya. pelaksanaan sampai evaluasi akhir. Betul. Jadi Kader Banser harus mampu membayangkan sebuah kegiatan secara utuh, Betul. sampai dengan proses kebutuhan dikonversi dengan jumlah uang kebutuhannya berapa. Ya, betul. Luar biasa ini. Seperti itu. Dan boleh kita lihat-lihat itu ya. Siap, Oh. kita lihat sekarang lagi pemateri dari Polres, sambil kita lihat-lihat. Oke. Tidak hanya pada kendaraan-kendaraan roda 4, ya, pada kendaraan roda 2 juga hal ini sering terjadi, ya. Makanya kita harus perhatikan di sekitar kita itu ada kendaraan apa, ya. Jangan sampai kita bahasa ininya mengikuti ya kendaraan besar tadi yang bisa dijelaskan, ya, mengikuti di belakangnya, apalagi kita menggunakan sepeda motor. Oke, sahabat sekalian, sekarang kita akan berdiskusi, bertanya banyak dengan Asren Diklat dari Satuan Koordinasi Nasional Gerakan Pemuda Ansor. Kita akan berdiskusi banyak dengan beliau. Assalamualaikum dan Siap. ya. Ini kita sudah bersama Dan Heri. Kita akan banyak bertanya terhadap beliau tentang proses kegiatan-kegiatan yang khususnya pendidikan dan latihan khusus. Kita diskusi dengan beliau. Sahabat sekalian, siang hari ini kita sedang bersama Dan Heri. Kami manggilnya Dan Heri. Kita tanya banyak kepada beliau. Dan izin Dan. Siap. Kalau di Satkornas jabatan jenengan ini apa Dan? Kebetulan ini di SK terakhir sebagai Kepala Asren Diklat. Kepala Asren Diklat. Itu tugasnya apa Dan? Salah satunya adalah membuat perencanaan standarisasi tentang pelatihan yang ada di Banser, baik kader berjenjang maupun keahlian, sehingga diharapkan seluruh Banser itu standarnya sama. Indonesia. Satu, bahkan luar negeri juga. Bahkan luar negeri ya. Karena organisasi kita itu kan kalau cukup ngomong Indonesia selesai kita sudah. Sudah ya. Iya, sudah selesai kita. Sudah peradaban dunia, Pak. Sedunia ya. Iya, sudah. Banser tersebar di berapa negara Dan? Sekarang ini yang terakhir aja di Jerman itu sudah ada. Di Jerman? Iya, Korea Selatan. Korea Selatan. Taiwan, Malaysia, Arab Saudi. Banyak pokoknya ini yang minta permintaan untuk mengadakan diklat Banser, Ansor banyak juga, tapi karena pandemi semuanya masih kita pending. Nah, kader di luar negeri ini rata-rata warga Indonesia yang sedang di luar negeri atau memang warga negara tersebutnya? Jadi intinya begini, ini jangankan di luar negeri, di Indonesia pun ketika kita turun di Kalimantan, Sulawesi, kita pasti ada program minimal 10% adalah warga asli. Oh iya iya. Kalimantan harus ada Dayak, Sulawesi harus ada Bugis, itu harus ada warga asli. Demikian pula pun yang di luar negeri, itu ada yang migran pekerja, ada yang pelajar, juga ada yang asli sana juga. Jadi mereka ikut karena tertarik juga dengan bahasa Banser, Islam yang rahmat dari alam, Islam yang mengajak bukan menginjak, Islam yang ramah bukan marah-marah. Nah itulah yang membuat mereka Tertarik ya. Maka ketika kita pertemuan ada 32 negara di Pondok Almonawir Kelapa, saya tanya itu sama orang mana ada dari luar negeri, saya tanya, you like Indonesia? Dia terus ini, I don't like Indonesia. I don't like Iya, Indonesia. saya kan terus tanya loh, agak marah juga waktu itu, dalam hati, karena Banser itu bisanya dongol dalam hati. Iya iya iya. Terus dia tersenyum, dia malah tersenyum, I don't like Indonesia, but I love Indonesia. I don't like iya, Indonesia, saya but I love Indonesia. Tapi saya sudah jatuh cinta dengan Indonesia. Saya tanya, lu kenapa bisa tanya apa jatuh cinta dengan Indonesia? Sebab orang Indonesia itu keep smile. Oh yes. Tak kira. Iya. I don't like Indonesia, but I Iya. like Banser. Apalagi ke Banser itu. Oh, gitu ya. Iya, iya, iya. Karena posisi Banser itu, makanya paling suka saya lihat Banser tersenyum. Iya iya iya. Karena itu ciri khas kita. Ciri khas. Begitu kan komandan? Nah, kalau komandan nggak boleh wajahnya itu Iya iya. murung, nggak boleh, harus tersenyum. Sepahit apapun. Dan kenapa harus ada kaderisasi berjenjang dan kaderisasi keahlian? Ini adalah syarat dalam berorganisasi. Yang pertama di Banser adalah bagaimana seorang orang itu bisa jadi Banser harus mengikuti yang namanya di Banser.
atau ada yang mengatakan bahwa ini adalah pondasi dasar. Bagaimana mereka dikenalkan apa itu Ahlussunnah wal Jamaah, apa itu KNU-an Amaliyah, apa itu visi misinya Ansor, dan setelah itu naik lagi ke jenjang selanjutnya yaitu Susbalan. Banser lanjutan ini adalah perwira menengah kalau di angkatan perwira menengah yang sebagai jembatan antara pelajar sampai ke pimpinan. Jadi sudah lebih pada pemikiran, sehingga pelatihannya berbeda-beda. Terus yang atas lagi dari Susbanpim, ini level pimpinan. Jadi ini ibaratnya di Klasar sebagai pondasi, Susbalan adalah sebagai dinding, terus Susbanpim adalah atap, terus di Klasar ini adalah sebagai perabot yang ada di rumah. Jadi semuanya harus memberikan manfaat, yang satu menjaga, yang satu merawat, itu harus semuanya komplit. Jadi makanya di Banjar walaupun ini pangkat nggak ada aruh, ketika walaupun ini banyak pangkatnya, tetapi syarat utama adalah yaitu love atau cinta. Apapun pangkatnya, nggak ada love, Iya. nggak ada cinta, nggak berarti. Tidak berarti. Makanya saya lebih menekankan pada Satkorp itu paling penting. Jadi Banjar itu harus punya Satkorp. Satkornas, Satkorwil, Satkorcap, Satkoryon, Satkorkel, tapi hal yang paling mengikat seluruhnya namanya Satkorp. Satuan koordinasi Hati. ya. Menyambungkan. Saya sempat bingung ini Satkorp apa ini. Ini tidak tertulis tapi ini Iya, yang iya, mengikat iya. hati kita. Artinya nggak Satkorwil, Satkornas dan lain sebagainya itu tidak berarti tanpa adanya Satkorp. Jadi kantor seorang Satkorwil umpamanya dan Yudi, dia harus punya kantor di Satkorp. Seorang komandan Satkorp minimal dia punya kantor di Satkorp. Jadi harus mau turun satu tingkat ke bawahnya, ini namanya koordinasi. Sehingga kita Banjar begitu lulus di Kasar ada simbol sayap di sini. Sayap adalah keseimbangan. Dia bisa terbang ke atas namanya koordinasi. Dengan pimpinan. Dia terbang ke bawah namanya instruksi. Kita ke samping kanan kiri namanya komunikasi, koordinasi dan silaturahim. Udah komplit kita. Udah komplit ya? Iya. Ke atas, ke tengah, ke bawah. Ke bawah. Ada yang belum, ada yang belum. Ke samping. Meningkat. Iya. Mereka beda lagi. Beda lagi ya? Jurus tambahan. Jurus tambahan ya. Tidak oleh saya ya. Iya, ampun. Itu. Ngeri kali. Dan di Klatsus jenisnya kira-kira apa saja? Ini keahlian karena kita punya 6 Satsus dan 1 Kop Provos Banser dan yang satu adalah Densus 99 Asmaul Husna. Jadi sebenarnya di Klatsusnya adalah menuju profesionalitas Banser. Jadi bagaimana Banser itu dilatih, dididik bahwa dia ketika melaksanakan tugas fungsi pokok dan tanggung jawabnya di lapangan itu betul-betul sudah terlatih. Bukan sekedar gagah bajunya, bukan cuma sekedar sok-sokan, tapi betul-betul menguasai ketika dia turun di medan perjuangan. Makanya di sini salah satunya sekarang ada di Klatsus protokoler. Ini luar biasa. Bagaimana mereka bisa memanajemen, bagaimana mereka bisa mengatur, bagaimana mereka bisa menyusun, mendesain sebuah acara, baik itu intern maupun eksternal harus sudah siap semua. Dan ini tadi saya sudah banyak diskusi dengan Kak Gorwil. Kira-kira pandangan komandan. Nah, ini diskusinya masalah apa dulu ini? Mas Andika. Kira-kira perkembangan jenjang kaderisasi di Jawa Barat ini baik kaderisasi berjenjang atau keahlian sejauh ini bagaimana dan di Jawa Barat dan? Ini Jawa Barat saya lihat loh ya, ini saya jujur ngomong dari hati, saya ngomong dari jujur karena saya juga ini sudah menyatu saya juga dengan Jawa Barat. Satkorti. Kenapa? Ini sudah sejak saya dulu pertama itu turun di Susbalan di Indramayu. Setelah itu luar biasa ini pengadilan jualan terus sampai sekarang kan kalau nggak ada pandemi kemarin hampir tiap minggu. Saya tanya sama Kasat dulu, ini kok pengadilan terus dan Kasat? Kapan berhentinya? Sebelum semua laki-laki di Jawa Barat jadi Ansor Banser, kita belum akan berhenti. Ngeri. Sebelum semua seperti kaca. Iya, Luar biasa ini. Ngeri Pak ini. Berat ini ya. Waduh. Artinya proses kaderisasi ini berjalan terus. Alhamdulillah Jawa Barat luar biasa ini. Asli perkembangan. Bukan cuma kuantitas tapi kualitas ini semakin Meningkat. kelihatan. Iya. Dari kader-kadernya termasuk kemarin ketika kita ketemu di Suspelat, ketika terakhir ketemu di Suspanil, itu kader Jawa Barat juga berperan luar biasa.
nanti kontribusinya kelihatan dari hasil-hasil didikan sebelumnya kelihatan. Enggak ketinggalan dengan daerah lain, insya Allah sudah. Amin, amin, amin. Iya. Dan begitu Dan. Iya. Kayaknya nyalon satu corner juga. Iya. Nah, motonya beliau kan semakin di depan. Iya. Ampun, ampun. Iya, iya, iya. Dan gimana? Dari awal memang kita senantiasa berkoordinasi untuk kaderisasi lanjutan terus di kasus ini pasti beliau hadir dan memberikan materi dan memberikan arahan sehingga apapun yang diterima oleh jajaran di Satpol ataupun di Satpol yang ada di Jawa Barat itu tidak dipisahkan dari kehadiran Beliau selalu hadir. Selalu hadir. Selalu ada. Selalu ada. Dimanapun tempat. Iya, Saya curiga ini dia penambahan itu. Iya. Jadi surat tugasnya menghadiri Kader Jawa Barat. Ada pernah kehilangan 2 jam atau 3 jam? Atau 1 hari? Iya, kalau ada kan itu kan nyambung ya. Makanya yang penting kan HP on terus, Pak. Iya, 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 iya. On terus ini. Yang itu tadi jurus melingkar-melingkar ya. Membelokkan rencana di tengah jalan, Pak. Ada apa? Insya Allah. Jadi beliau juga pernah ada pengalaman, salah satu pengalaman yang agak ini waktu itu di Susbalan yang di Kabupaten Bandung. Saya sendiri dari Garut itu pakai jalan Majalaya. Iya, iya. Karena memang jalannya tidak ada. Saya tahu bahwa dari Darajat tembus ke Cisanti itu. Cipanas, Nah, Bu. tapi ternyata beliau pakai aplikasi Google Map ya. Google Map itu dibawa dari Darajat itu lewat perkebunan ke Pandawa yang sana tembus ke Cisanti kilometeran. Saya nunggu di Kamajang mana ini ternyata udah nyampe beliau Duluan yang duluan ternyata lebih tahu beliau jalan jalan ke atas gunung itu yang hari ini sedang terputus kan kembali Oh iya, Longsor. Longsores, sedang Longsores. Jadi beliau sudah Medan Jawa Barat itu Sudah sangat paham. Bisa hafal dari barat yang timur, dari Jawa Barat yang selatan, dari Jawa Barat yang utara, dari Jawa Barat yang tengah, dari Jawa Barat yang timur. Jauh sudah. Jalan besar, Iya. jalan menengah, Dari yang halus jalan kecil. menanjak ada tonjolan paham semua. Menonjol ya, sampai tonjolan paham. Oke, terakhir Dan. Ini motivasi komandan untuk kader-kader Banser di Jawa Barat. Itu saya ini punya slogan kan yang wah kader Jawa Barat udah hafal semua ya dan itu udah hafal. Kalau saya ngomong slow itu udah paham semua. Satu itu slow. Slow. Ya, slow itu dari singkatan solidaritas loyal, ya. S-nya itu dari solidaritas siap dan semangat. Siap dan semangat. L-nya loyal. Loyal. Bahwa kita setia Setia. pada Aswaja dan NKRI. NKRI. Optimis bahwa Ansor Banser bisa berbuat menjadi lebih baik dan bermanfaat di masyarakat. Tetapi harus selalu waspada dengan siapapun yang ingin merusak dan merongrong Aswaja dan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ampun, Ampun. itu juga kita, slogan kita sebagai penyemangat yaitu amanah menjalankan perintah ulama Nahdlatul Ulama dan NKRI. Jadi slogannya slow dan ampun. Oke. Itu saja ya Dan ya. Iya. Yang penting slow dan ampun. Amanah menjalankan perintah ulama dan Nahdlatul Ulama negara kesatuan Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Dan sudah menyempatkan waktu dengan Dan Heri dan juga Dan Yudi sudah menyempatkan berdiskusi dengan Coffee Morning. Sahabat sekalian, di Klatsus protokoler di Jawa Barat ini banyak memberikan inspirasi bahwa seorang kader Banser harus mampu merencanakan, harus mampu memprediksi kegiatan dari mulai perencanaan, kebutuhan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dan kemudian juga seorang kader Banser harus mampu menjadi piranti lunak dan harus juga menjadi piranti keras agar bermanfaat dalam semua kegiatan, dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Saya Jamrong, barista Coffee Morning.